beberapa catatan mengenai Bung Karno yang ditulis oleh asisten sekaligus pelukis istana. Ini adalah catatan dari Dullah, pelukis istana Presiden Soekarno. Dullah menceritakan bagaimana sulitnya kehidupan Bung Karno sebelum menjadi presiden ketika dalam pembuangan di ND Flores. Untuk mencukupi keperluan sehari-hari, Bung Karno harus mencari tambahan sendiri. Bahkan, ia tak sungkan berutang. Terkadang pula ia menggadaikan atau memberikan jaminan barang miliknya, meski sebenarnya Bung Karno sudah tak memiliki apa-apa. Seperti diceritakan Dullah, ada 3 buah pokor kuningan kecil yang diberikan Bung Karno sebagai jaminan pinjaman uang kepada seseorang. Transaksi itu dibuat dengan perjanjian tertulis. Tapi siapa sangka, hingga Bung Karno meninggalkan pembuangan di ND, pinjaman itu masih belum lunas. Plus seperempat abad kemudian, 25 tahun setelahnya, saat Bung Karno menjadi presiden dan tinggal di Istana Merdeka, orang yang memberikan pinjaman itu mengembalikan bokor-bokor milik Bung Karno. Bung Karno menerimanya di beranda belakang Istana Merdeka, lengkap dengan surat perjanjian yang dulu ia tanda tangani. Dullah berkata, "Aku menyaksikan itu sebagai suatu peristiwa yang mengharukan. Apalagi mengingat waktunya sudah sedemikian lama." Dullah pernah juga bercerita mengenai kemarahan Bung Karno. Seperti kita ketahui, Bung Karno adalah orang yang menyukai seni. Satu di antaranya adalah lukisan. Peristiwa ini terjadi di Rumah Pegangsaan Timur. Salah satu lukisan Bung Karno adalah lukisan pastel karya pelukis S. Sujoyono. Suatu waktu Bung Karno sangat marah kepada seorang pembantu laki-laki. Kali ini marahnya Bung Karno tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi pembantu itu tempelengnya. Sebabnya lagi-lagi soal lukisan. Pembantu itu telah berani mengambil lukisan pastel karya Sujoyono lalu dijual kepada tukang loak yang kebetulan datang ke situ. Kelakuan ini diketahui oleh Bung Karno. Masih banyak sesungguhnya kesaksian Dullah atas apa yang terjadi di istana. Termasuk misalnya soal bagaimana Bung Karno menatap lukisan hingga memberinya inspirasi bagi bangsa Indonesia. Siapa sesungguhnya Dullah? Saksikan di video berikutnya di channel ini. Terima kasih.